Halo, selamat siang ya teman-teman semuanya. Kali ini aku senang banget bisa gabung lagi ya bersama kalian. Mungkin kalian lagi makan siang, lagi apa nih? Lagi ada mungkin yang lagi nonton. Kita ngobrol-ngobrol ya di sini ya. Karena sekarang untuk obrolan kali ini adalah kita ngomongin tentang pendidikan ya. Kita akan ngomong tentang pendidikan anak. Kita akan ngobrolin tentang kuliah ke luar negeri. Ini salah satu cita-cita aku yang kayaknya nggak kesampaian juga. Mudah-mudahan aku bisa nyekolin anak ke luar negeri. Akunya nggak bisa, tapi mudah-mudahan anak aku bisa gitu. Mungkin mami-mami juga ada punya keinginan ya supaya anak kita bisa kuliah ke luar. Nanti kita akan ngobrolin gimana sih kalau kuliah ke luar negeri kayak gitu ya. Jadi bukan hanya sekedar ngomongin tentang kesehatan aja. Wah, oke, waduh, ada yang habis nonton badminton katanya. Yeay, Ginting menang. Oke deh, mudah-mudahan bisa dapat emas ya. Aku akan langsung aja undang narasumber kita kali ini adalah teman aku. Dia adalah seorang guru TK. Kemudian dia adalah seorang guru bahasa Jerman juga dan juga penerjemah. Oke, aku persilahkan nih. Mom Uti, aku invite dulu ya. Udah pada kenyang belum? Makan. Nah, kita lagi nunggu nih sama Ibu Uti. Nah, sudah ada. Halo. Kayaknya suaranya nggak jelas loh. Suara kedengeran dok? Nah, baru nih. Iya. Oke. Sudah jelas ya, teman-teman, jelas ya Ya, suaranya aku, suaranya sama Ibu Uti. Iya. mudah-mudahan Bu dok. Uti, iya udah jelas ya. Bu Uti apa kabar? Baik dok, sehat Baik semua. ya. Kerja masih di rumah. Masih di rumah ya, karena kan sekarang juga Iya, lagi pandemi kan. Gak apa-apa iya lah ya. betul. Yang penting kan sehat semuanya. Iya. eh aku panggilnya apa ya enaknya ya? Frau Hmm, atau Ibu atau Miss atau Mbak atau Bapak? eh, Bu, panggil kakak ngerasa muda, memang mesti muda ya. Iya, Frau oke Uti Ibu aja aja deh. ya. Mm-mm. Frau Uti Oke aja Ibu juga Uti, boleh. Bu boleh Uti ya, juga Frau Uti boleh. juga boleh. Iya, Apa aja boleh. ya. Kita Oke, Frau Uti, teman-teman banyak yang belum tahu nih tentang Frau Uti. Mungkin Frau Uti bisa jelasin dulu karena ada pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak kenal sayang. maka. Oke. Oke, silakan. Oke, aku perkenalinnya pendek, mudah-mudahan pendek ya, nggak panjang-panjang. Aku biasa dipanggil Uti, tapi karena aku berkecimpung di dunia pendidikan ya, intensnya itu sebagai guru TK di sekolah Jerman, Jakarta, mereka memanggil dengan Frau Uti, itu anak-anak ya, bahasa Jerman dari Miss Uti gitu. Jadi kebiasaan di lingkungan kerjaan juga dipanggilnya dengan Frau Uti akhirnya ya, nggak hanya anak-anak tapi juga sesama rekan kerja. Lalu senang mengajar bahasa Jerman juga ya, bagian dari berbagi ilmu karena merasakan dulu keuntungan bisa berbahasa Jerman dan akhirnya kuliah di sana. Murid-murid dari kursus bahasa Jerman juga memanggilnya Frau Uti juga. Lalu jadi ya dikenal di mana-mana jadi Frau Uti, jadi dibagi komunitas-komunitas lain yang Frau non Uti ya. bahasa atau non PAUD, Frau Uti jadi manggilnya gitu. Oke, Ya, tadi menarik sekali ya. Tadi Frau Uti bilang Frau Uti adalah guru TK di sekolah Jerman. Sebenarnya itu bukan betul. Jakarta loh, Tangerang Selatan kan? Iya sih betul. Karena Aslinya di sana sejarahnya, Jakarta ya. iya betul. Karena sejarahnya dulu di Jakarta pertama kali sampai sekarang sekolah Jerman Jakarta. Oke, boleh diceritain nggak tuh Frau Uti sama kita-kita yang penasaran gimana sih kurikulum sekolah Jerman yang ada di Indonesia ini dibandingkan dengan sekolah-sekolah lain yang ada di Indonesia gitu. Oke, kalau misalnya membandingkan sih
itu kayaknya kurang etis ya, karena Iya, sebenarnya kurang semua etis ya. Tapi pendidikan mungkin itu diceritakan ya garis busnya besarnya gitu. sama. Tapi kalau dalam di sekolah Jerman itu memang apa basicnya, karena saya dari usia dini ya, berkecilnya di usia dini, memang anak-anak itu lebih dibebaskan untuk ke eksplorasi ya. Jadi permainan bebas lah, kalau misalnya yang terlihat sekilas itu permainan bebas. Tapi sebenarnya dari permainan bebas itu ada tuntunan, ada jalan bahwa di permainan bebas itu mereka mengembangkan karakter mereka, memaksimalkan atau menstimulasi tumbuh kembang mereka juga gitu ya. Lalu menstimulasi kognitif mereka, lalu emosional sosio mereka ya, bagaimana mereka menghadapi konflik gitu ya. Barangkali kan kita kalau sehari-hari, bahkan saya pun ya kalau ke anak sendiri gitu, melihat anak yang konflik gitu ya, rebutan mainan itu kan kita nggak sabar kita pisahin gitu. Tapi ternyata dalam permainan bebas mereka kan banyak menemukan konflik pastinya ya, harus giliran mainannya direbut atau apa. Ternyata itu sebenarnya adalah stimulasi bagaimana mereka mengontrol emosi mereka dan mengatasi masalah-masalah seperti itu gitu. Jadi jadi memang untuk barangkali kalau yang orang awam bilangnya bagaimana dengan akademisnya, misalnya membaca, tulis dan menghitungnya gitu ya. Iya. Iya. Nah, memang kalau dari eksplorasi itu sebenarnya membaca, tulis dan berhitung itu diterapkan juga secara tidak terlihat mungkin ya. Jadi kita bilangnya misalnya pre-writing, fun math, fun science gitu ya. Seperti kalau misalnya belajar menulis di usia dini itu, kalau di sekolah Jerman itu misalnya logo huruf A itu mereka mewarnai misalnya ya, instead of mereka menulis dengan jari. Atau mereka dengan prakarya ngerobek-robekin kertas warna-warni ditempel ya ke bentuk hurufnya. Lalu fun math dengan mereka main berjual-jualan misalnya ya, main role play gitu kan. Mereka kan anak-anak tuh suka banget kan. Iya, saya mau beli 2 apel gitu. Oke. Bisa nambah 1 lagi. Oke, jadi sekarang berapa kamu mau beli apelnya gitu. Jadi sebenarnya pendampingan juga perlu ya memang. Tapi guru jadi sifatnya lebih mendampingi daripada memberi instruksi gitu. Jadi instruksinya sebenarnya secara tidak langsung, iya lebih ke fun activity sih. Aku mungkin lebih enaknya bilangnya fun activity ya. Karena ada juga saat dimana mereka sebenarnya ya beraktivitas sembari duduk tenang, yang memang harus mendengarkan instruksi, tapi mereka tidak merasa diperintah gitu. Ada juga sebenarnya, iya. Oke, halo teman-teman yang baru bergabung, nanti boleh juga ya bertanya-tanya di kolom komentar ya. Aku mau nanya lagi nih sama Frau Uti. Frau Uti, pernah nggak sih ngajar juga di sekolah dengan basis kurikulum nasional gitu, pernah? Pernah juga. Jadi juga, ya? Pernah, mungkin bukan mengajar, sifatnya terlibat di dalam suatu lingkungan pendidikan yang sistemnya tuh masih lebih ke kultur di mana membaca, tulis dan berhitung tuh adalah sesuatu textbook activity gitu ya. Iya, jadi menilai anak itu membaca, sudah bisa baca dan sudah berhitung itu pintar misalnya kan. Mungkin ada kecenderungan kayak gitu, ada. Saya pernah juga terjun di yang seperti itu. Ya kalau kayak gitu sebenarnya lebih akhirnya kita penyampaian kita ke anak itu juga, jadi ke pupils kita itu penyampaiannya bagaimana, karena memang kita juga harus menyesuaikan dengan institusi ya. Barangkali kalau kita bekerja di Kumon misalnya ya, yang memang targetnya itu anak harus pintar matematika, kita menyesuaikan, tapi lebih ke akhirnya cara penyampaian kita gitu, bagaimana supaya matematika tuh bukan sesuatu yang kayaknya harus hafal 2 kali 2 sama dengan 4, ya nggak seperti itu. Jadi balik lagi akhirnya memang cara penyampaian dan pendampingan guru itu berperan penting banget sih gitu ya. Jadi kalau kurikulum tuh menurut saya nggak ada yang jelek ya, mau yang bermain atau yang salistung, nggak ada yang jelek, tapi penyampaian guru itu yang menurut saya berperan penting.
bagus sekali ya. Ini memang benar ya. Kita kayaknya juga nggak usah terlalu terpaku banget dengan kurikulum. Tapi yang penting adalah tadi apa kata Frau itu adalah penyampaiannya ya. Mungkin sama orang tua juga Iya. peran sertanya juga. Kalau Frau sendiri nih, kalau misalnya dari TK yang di sekolah Jerman itu untuk misalnya masuk ke SD di Jerman itu ya, di sekolah Jerman itu sorry maksudnya, apakah mereka juga ada di target sudah harus bisa baca, tulis dan hitung saat sekolahnya itu? Di SD. Jadi kalau kalau di bagian kita itu memang yang lebih dilihat itu adalah kemampuan anak-anak dalam problem solving sih sebenarnya ya. Jadi pada Wow. saat ujian masuknya itu mereka lebih diujinya misalnya bagaimana mereka ganti baju sendiri misalnya ya, ganti baju sendiri, atau kebiasaan mereka sebelum makan cuci tangan dulu gitu ya. Jadi Oke. step by step sesuatu apa namanya itu sebenarnya math activity juga ya, ada susunan gitu, ada Hmm. urutan, nah sesuatu Iya, iya. urutan terhadap suatu activity. Lalu bagaimana mereka juga misalnya memecahkan suatu masalah bersama. Jadi mereka memang pada saat ujian masuk SD itu misalnya mereka berlima duduk di satu meja dikasih puzzle, bagaimana Hmm. mereka membentuk puzzle itu supaya bisa jadi gitu. Jadi penilaiannya Oh, lebih ke akhirnya bagaimana mereka kerja di teamwork, atau kalau ada oh gitu. perdebatan atau konflik gimana mengatasinya gitu ya. Memang sesuatu misalnya bisa baca bisa tulis itu sesuatu yang plus jadinya, tapi bukan Iya, yang tapi nggak sebagai diwajibkan indikator gitu ya. utama, Tapi nggak bukan diwajibkan harus indikator bisa utama ya. gitu. Heeh. Iya, tapi memang kalau anak sudah bisa menulis nama sendiri itu sebenarnya udah jadi indikator yang bagus juga ya, karena kan Di nama usia sendiri itu kan SD berarti ya, pada indikatornya aja saat masuk SD gitu. iya masuk ke SD ternyata indikatornya menuliskan nama ya. Sedangkan kalau Iya, saya baca dari curhat emak-emak nih, ya, kebetulan aku banyak juga ya dapat dicurhatin iya, sama emak-emak. Aduh, tuntutannya berat. Sekolah untuk kelas 1, mama kelas 1 harus sudah bisa baca, tulis, hitung kayak gitu. Banyak sekali yang bilang iya, seperti itu. Padahal ternyata targetnya aja cuma bisa nulis nama ya. Kalau untuk di sekolah iya, Jerman itu ya. Mm-mm. iya, Frau, tadi Frau juga ada cerita ya kalau Frau itu kan mengambil pendidikannya di Jerman ya. iya, Sebenarnya gimana sih bersyukur. Frau itu untuk persiapannya kan ya? Mama pengen tahu juga, mama pengen tahu termasuk saya ya. Saya sangat kepo banget juga nih. Gampang atau susah uh, orang Indonesia atau orang yang berada di negara yang bukan negara Eropa untuk masuk ke Jerman, sekolah di Jerman gitu. Oke, kalau melihatnya administratif, ya kan berarti ngurus visa dan semua persyaratan urus visa itu ribet memang ya. Maksudnya, Ribet ya? eh, ya maksudnya ribet dalam arti kata namanya birokrasi, siapa sih yang suka birokrasi? Tapi kalau Oh, menurut saya dijalaninnya sebenarnya dijalanin aja gitu. Jadi menurut saya birokrasi sih di mana-mana ada ya. Kita kayak mendaftarkan sekolah anak TK aja itu itu birokrasi. udah ada Kita jadi birokrasi anggap ya. aja seperti iya, jadi anggap aja seperti birokrasi yang seperti itu gitu. Tapi memang kalau saya lebih ke persiapan mental ya. Jadi mental orang Persiapan tua dan mental. mental anak ya. Oke. Jadi kalau mental orang tua ya, apakah percaya dengan anaknya gitu ya. Jadi orang tua tuh juga istilahnya kayak kalau busur panah sebelum dilepas juga kita udah sering belajar memanah gitu kan. Jadi Oke. anak-anak kita itu juga dari kecil karena kita yang mendidik, kita harus yakin anak kita juga suka eksplorasi gitu. Karena kalau anak yang individu yang suka eksplorasi itu biasanya pada saat akhirnya merantau ya, istilahnya merantau itu lebih tahan banting. Jadi maksudnya karena dia suka eksplorasi, banyak ingin tahunya gitu ya. Jadi kalau dia gagal di satu hal, dia punya keyakinan bahwa hal lain itu yang lebih baik atau yang lebih cocok itu ada Iya. gitu. Itu menurut saya satu itu ya, senang eksplorasi dan karakter anak yang ingin tahu. Ini yang harus orang tua juga bisa baca gitu atau bisa bangkitkan gitu ya. Jadi Dari sekarang nih ya, dari pas betul, usia anak dini ini ya. iya. Terus yang kedua juga minat
ya. Jadi minat anak itu juga kita amati sebagai orang tua ya, karena jangan sampai sebenarnya anaknya pengennya masuknya di negara lain, tapi kita paksa ke suatu negara tertentu gitu ya, karena kelebihan yang kita lihat barangkali belum tentu yang dinikmati anak tersebut gitu. Itu nggak hanya pada saat anak kuliah di luar negeri aja ya, tapi secara umum gitu kan. Iya. Kita juga harus yakin pada saat anak itu sudah memilih jurusan kuliah dan tempatnya, iya betul. Sebenarnya dia sudah cukup dewasa untuk bisa menentukan gitu. Jadi kita harus juga sebagai orang tua bisa membaca, melihat, membimbing minat anak kita. Saya menyebutnya hanya minat nih, kalau bakat udah hal lain soalnya. Karena kalau bakat nanti jadi sifatnya belum tentu minat anaknya, tapi kalau anak berminat, meskipun tidak bakat, dia akan lebih berusaha gitu. Itu yang kedua itu. Lalu yang ketiga ini kita bisa memaksimalkan penggunaan sosial media sebenarnya, karena kalau zaman saya dulu memang internet tuh baru booming ya, yahoo.com itu baru booming banget. Iya, jadi mencari informasi. Iya, jadi kalau mencari informasi sekolah ke luar negeri atau dalam hal ini saya ke Jerman waktu itu tuh memang, aduh, yang internetnya masih pakai sambungan telepon gitu ya, terus belum ada namanya sosial media seperti Instagram gitu. Kalau sekarang itu saya ikuti ya, karena saya ngajar bahasa Jerman, jadi saya juga mengikuti gitu gimana supaya anak-anak sekarang bisa ke sana. Itu udah banyak agen-agen, itu satu ya, agen yang bisa mengurus ke sana. Lalu yang kedua, di sosial media seperti Instagram ini juga udah banyak komunitas-komunitas seperti Indo-Jerman atau Indo-Australia atau Indo-Amerika yang seperti itu, di mana dari komunitas itu bisa banyak mendapat informasi. Istilahnya kalau kita sosial tempat tinggal misalnya seperti itu ya, jadi sosial media kalau yang sekarang tuh dimaksimalkan. Lalu yang keempat, kalau soal ini yang biasanya menakutkan juga buat kita ya, yang keempat itu mungkin biaya. Ya kan, biaya. Kebetulan nih. Nah, jadi kalau biaya itu, sekolah di Jerman itu kan gratis ya. Kalau sekolah pemerintah, ya statlich istilahnya, atau sekolah pemerintah itu gratis untuk semua warga negara. Dari tapi TK memang sampai universitas, dari TK sampai ini perguruan tinggi sih, perguruan tinggi. Tapi dari TK pun juga itu paling banyak itu 30 euro per bulan. Ya, kurang lebih berapa? Ya, itu kalau untuk TK ya yang masih prasekolah. Tapi kalau untuk kuliah perguruan tinggi itu sekitar 250 euro per semester ya. Tapi itu adalah biaya yang mencakup juga uang transport. Jadi kartu mahasiswa kita itu tuh bisa digunakan untuk kita naik bis, naik kereta ya, di negara bagian tersebut. Jadi bukan di kota universitasnya saja, tapi di negara bagian tersebut gitu. Jadi itu kalau dibandingkan dengan negara-negara lain mungkin paling murah ya, kalau sepengetahuan saya, Pak. Tapi memang kalau di Eropa itu cenderung mungkin lebih bisa diatur ya biayanya sesuai kemampuan kita, karena juga di sana mahasiswa-mahasiswa dari non-Eropa seperti tadi dokter bilang, itu kan banyak yang kerja part-time juga gitu. Jadi kerja part-time di sana juga macam-macam, bisa di lingkungan kampus atau di luar kampus gitu ya. Seperti itu. Lalu untuk persyaratan berangkatnya, nah ini saya juga suka dapat pertanyaan juga. Iya nih Frau Uti, ini kok sekolah ke Jerman harus punya deposit 7.000 euro gitu kan? Ya, itu betul, persyaratan ngurus visa. Ya? Iya, betul, buat jaminan. Nah, itu sebenarnya bisa diakali maksudnya in a positive way ya ini ya. Diakali dalam arti kata banyak program-program yang sekarang kita berangkat ke Jerman untuk program jangka pendek, misalnya au pair ya. Au pair mungkin sudah banyak yang pernah dengar bahwa au pair itu adalah program pertukaran budaya ya, di mana kita tinggal di guest family di Jerman gitu. Itu adalah bisa salah satu sebagai batu loncatan, karena memang keluarga di sana yang memanggil au pair juga mereka justru senang
jika au pair itu adalah justru orang-orang yang berniat kuliah di Jerman gitu. Biasanya justru mereka menganggap bahwa orang calon tamunya nanti adalah oh dia pengen kuliah di sini, calon mahasiswa. Mereka biasanya lebih terbuka dibanding hanya untuk yang penting bisa ke Jerman lah setahun juga nggak apa-apa terus balik lagi gitu. Jadi iya juga ya tapi gitu. Iya, tapi kalau ini menjadikan sebagai batu loncatan tuh melalui au pair. Lalu banyak informasi juga dari DAAD. DAAD itu mungkin seperti British Council kalau untuk yang ke UK. Itu juga banyak informasi program-program juga yang bisa dijadikan batu loncatan sehingga persyaratan untuk mengurus visa di sini itu tidak mewajibkan deposit itu tersebut. Oke, itu ya udah gitu dikasih ya. Mudah-mudahan juga. ini iya. Tadi menarik juga ya, tadi kan katanya dibilang ada biaya untuk transportasi umum. Ini misalnya nih, saya nih saking pengen hemat nih, Jerlin, anak saya namanya Jerlin ya. Jerlin, nanti kamu pas di Jerman mama beliin deh sepeda ya, jadi kamu naik sepeda aja. Itu bisa gak? Jadi gak usah bisa banget. Atau apa, naik sepeda aja. Jadi lebih murah gak? Lebih murah nggak? Bisa banget. Sebenarnya sih lebih murah nggak, karena itu memang udah satu paket. Jadi kartu mahasiswa itu tuh kayak nggak bisa ya? Iya, nggak bisa. Jadi tetap memang satu semester itu nggak bisa. Tapi sebenarnya dimaksimalkan aja, karena ini dengan kartu transport itu kan sebenarnya bisa jalan-jalan keliling negara bagian. Jadi jam 5 negara bagian ya. Iya, betul. Lalu kartu pelajarnya juga kan dipakai untuk biaya lain ya, kayak makan di kantinnya misalnya ya, seperti itu. Terus itu free, jadi kayak makan di kantinnya juga free atau enggak, tapi kalau aja? Harga diskon, tapi diskonnya cukup banyak loh. Iya, cukup banyak. Jadi bisa lebih dari 50%. Yang misalnya tadinya 2 euro gitu, jadi cuman bayar 70 sen misalnya, seperti itu. Ini kok maksudnya. Oke, Mami juga mungkin ada yang tanya ya, karena kan di Jerman juga ada perbedaan budaya dan agama. Untuk makanannya sendiri bagaimana, Frau? Apakah sulit karena banyak yang tidak halal atau gimana? Oke, kalau misalnya budaya dan agama itu. Oke, kalau ada gap hampir nggak ada. Bahkan justru Jerman itu kan terkenal, kalau saya merasakannya hampir tidak ada. Karena kalau kita tahu sendiri dari sejarah Jerman beberapa tahun terakhir ya, kita tidak membahas saat Perang Dunia, itu kan Jerman itu banyak menerima penampungan perang dari negara-negara Muslim, ya, sehingga seperti Serbia, Turki, ya kan, terus kemarin ini baru-baru ini Syria gitu ya. Nah itu mereka tampung, mereka jadi sebagai asilum yang lalu mereka beri pelatihan gitu ya. Saya juga kagum banget itu gimana negaranya bisa mengatur seperti itu ya. Tapi dari situ mereka kan punya keturunan-keturunan yang masih kuat dengan tradisi keluarganya. Jadi yang orang Turki masih kuat dengan tradisi keluarganya gitu ya. Jadi kalau misalnya sebagai Muslim itu sebenarnya tidak perlu takut bertemu yang susah dicari makanannya. Jadi banyak supermarket Turki, lalu masjid terbesar di Jerman itu juga ada. Jadi maksudnya ada masjid yang sangat besar dan bagus. Waktu itu saya pernah virtual tour juga tentang masjid itu menunjukkan bahwa memang komunitas umat Muslim di sana itu juga lumayan cukup erat ya dan kuat gitu, punya pengaruh maksudnya. Iya betul. Tapi memang kalau misalnya barangkali ada 1-2 cerita bertemu dengan orang yang kita rasa rasis, kalau menurut saya itu di mana-mana ya. Kayaknya ada aja ya, di mana aja ya itu mah. Iya, kita apapun pasti ada. Betul. Kita aja di Indonesia kan suka tanpa disadari kita suka bangga dengan suku kita sendiri. Saya orang Jawa, saya orang Sumatera gitu kan. Itu sebenarnya udah sedikit bagian dari membanggakan ras sendiri gitu. Jadi menurut saya kalau ada 1-2 cerita tentang rasisme di sana itu hal yang menurut saya lumrah dan bisa terjadi di mana saja. Iya.
Oke, Frau, menarik ya. Jadi sekarang nih untuk mami-mami, kebetulan followers aku ini kan kebanyakan juga anaknya seusia anak aku ya, masih SD kebanyakan. Jadi gini, jadi TK, SD, SMP, SMA di Indonesia. Nanti untuk persiapan mau kuliah di Jerman, itu SMA di Indonesia, apakah diakui di Jerman? Apakah perlu ada yang namanya penyetaraan di Jerman gitu, harus Oke. ada penyetaraan gitu, kayak dari mana ya, kayak kalau kedokteran juga kan ada penyetaraannya juga gitu, kalau di luar negeri habis dari sini di Indonesia tetap ada gitu. Kalau pas ke SMA gimana, SMA mau ke Kalau kuliah? misalnya Kalau misalnya ke Jerman pasca SMA memang ada penyetaraan ya di sana 1 tahun. Tapi 1 tahun. penyetaraan ini, iya betul. Jadi kalau di sana itu kan mereka lulus SMA-nya namanya ujiannya abitur atau seperti kelas 13 atau 12 plus ya. Jadi kalau zaman saya itu masih 1 tahun. Mungkin kalau sekarang itu sudah bisa lebih pendek, mungkin bisa 8 bulan atau 9 bulan gitu ya. Jadi dipercepat, itu kemungkinan besar sekarang udah lebih canggih lah ya, karena sekarang udah bisa serba online gitu ya, udah bisa e-learning, jadi itu bisa mempercepat proses gitu. Nah, jika memang kalau misalnya mau pasca SMA langsung keterima di Jerman pun, penyetaraannya pun tidak harus di negara Jerman. Sekarang di Indonesia juga udah bisa penyetaraannya. Oh Ya, gitu, jadi jadi di Indonesia ya juga sudah jadi bisa ya sudah, jadi penyetaraan. udah ada yayasan seperti Yayasan Indonesia Jerman yang menerima murid-murid bekerja sama dengan Universitas di Hannover yang membantu untuk penyetaraan anak-anak lulus SMA yang mau kuliah di Jerman, sehingga nanti Oh, di Jerman mereka langsung mendaftar ke universitas gitu. Tapi sebenarnya ada keuntungannya jika penyetaraannya langsung ke Jerman ya, karena pasca bahasa. SMA kan bahasa terus budaya kan, pasca SMA kan sebenarnya lagi bergejolak juga ya, usia Oke, iya iya banyak benar. gejolak gitu ya. Jadi Eh, kalau penyetaraan di Jerman tuh juga biar lihat-lihat dulu gitu sebelum akhirnya betul. masuk Iya bangku iya. kuliah gitu, menurut saya gitu. Untuk biayanya yang penyetaran itu kalau nggak salah namanya student collect ya. Student collect betul. Kalau Itu di sana biayanya itu bagaimana? sebenarnya masuk. Kalau di sana itu gratis. Kalau di Oh sini gratis. memang ya harus membayar. Kalau di sana ya, kalau di sana itu Iya, waktu zaman penyetaraan dulu di sana student juga collect masih free gratis. selama 2 semester itu, atau yang bayar tadi uang transport tadi juga ya berarti. Ya, itu Sama. juga bayar. Kita Oh bilangnya ya, bayar student ausweis atau kartu ATM ya, jadi nggak gratis murni gitu. nggak Tapi gratis banget gitu ya. tidak ada apa ya, tidak ada perincian uang gedung atau uang apa ya, uang Oh peralatan iya ya. gitu nggak ada. Berarti itu Jadi tidak ada bedanya yang ya. seperti itu. Mm-mm. Iya. Berarti Jadi bedanya adalah kalau di sini itu bahkan TK aja kan uang pangkal, uang gedung, iya, uang Jadi iya bedanya ada di betul. Jerman itu ya, Frau ya. Iya, Ih, nggak ada. terus aku mau nanya lagi ya untuk bahasa ya, berarti ya kalau di Jerman ya Iya. bahasa kan, ya itu penting banget. Menurut Frau sendiri untuk mengenalkan bahasa asing dalam hal ini adalah bahasa Jerman, baiknya usia berapa ya, Frau ya? Kalau saya nggak mau berpatokan dengan usia, kalau saya lebih senang berpatokan dengan ketertarikan anaknya. Hmm, Jadi kadang kita berpikir sedini mungkin deh, kadang dari umur 4 tahun udah hmm, dileskan gitu ya, sampai dileskannya online gitu. hmm. Maksudnya apalagi sekarang pandemi gitu. Sementara mungkin anaknya belum berminat atau dia belum 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 tahu funnya itu apa sih, kalau bahasa Jerman itu funnya apa gitu. Paling kita memperkenalkannya kan lewat lagu, lewat gerak gitu ya. Jadi memang minat anaknya itu dulu ya. Jadi melihat oh seru nih. Jadi dari orang tuanya juga harus ini juga tuh intens untuk nih kalau di Jerman tuh seru. Wah di Jerman itu kalau anak laki-laki mungkin senang mobil-mobilan ya, Hmm. diperkenalkan nih negaranya dulu. Jadi bukan sekedar bahasanya, tapi justru lebih ke budayanya kalau menurut saya ya. Jadi Oke. karena kalau bahasa itu anak-anak tuh istilahnya mereka main sambil nggak ngomong aja itu udah berbahasa gitu buat Iya ya. anak-anak gitu. Iya, jadi kalau misalnya kita bilang bahwa dia masih kecil banget nih, nyerapnya masih banyak gitu. Kalau menurut saya balik lagi ke minat anaknya ya. Kalau anaknya belum Oke. berminat, belum merasa fun gitu, nggak apa-apa mulai umur
10 tahun atau bahkan mulainya pas baru SMA Pas gitu, padahal mau SMP, ya nggak berangkatnya apa-apa tahun juga depan ya. gitu. Nggak apa-apa juga, malah yang Itu belum saya telat ya? alami Belum telat ya? belum, Belum telat. malah yang saya nggak telat. Malah yang saya alami itu yang kalau murid-murid saya yang baru belajar bahasa Jerman umur 16 ya, Hmm. 15, 16 gitu. Nanti dia pada saat umur 18-nya udah siap sebenarnya karena dia memulai belajar bahasa Jermannya di saat minatnya dia tuh lagi menggebu-menggebunya gitu. Menggebu-gebu. Sehingga dia berusaha keras untuk bisa menyerap bahasa Jerman itu dengan baik dibanding kalau terlalu dini, terlalu cepat, terus anaknya usia 9-10 tahun udah bosen gitu. Oh, Seperti saya betul selalu juga. mengalami itu. Dipaksa nari dulu, tiba-tiba terus umur berapa bosen, nggak mau nari balet dulu, nggak mau. Terus Oke. baru lagi pas umur berapa gitu. Jadi balik lagi ke minat anaknya. Lihat Balik minat lagi ke anak minat anak dulu. ya. Iya, keseruannya buat Oke. anak itu gitu. Itu bahasa apapun ya, mau bahasa Iya, Inggris juga ya, semuanya iya sebenarnya kembali betul. lagi ke anak. Oke. Iya, betul. Sebenarnya kalau untuk bahasa Jerman ini sendiri, kayaknya aku pernah belajar kan tuh ya dari aplikasi ya. Susah juga sih, Frau. Susah Iya loh. sih. Itu gimana sih untuk bagaimana cara supaya belajar bahasa Jerman itu kayaknya fun, menyenangkan, dan gampang masuk gitu. Untuk Kalau anak-anak dan remaja lah ya ini. iya, kalau aku ke anak dan remaja itu lebih banyak ke metode di mana mereka tuh punya banyak kesempatan ngomong sebenarnya. Jadi Oh tata iya dong. bahasa, ya kan? Jangan nulis dulu ya berarti Sementara ya. betul, Jangan nulis maksudnya dulu ya. iya, kalau kayak grammar itu kan penting, tapi grammar itu kan lebih ke sifatnya kalau kita mau akan menulis karya ilmiah gitu, jadi itu Iya. lebih baik kalau untuk anak-anak yang Oh iya nantinya bener. udah tahu mau kuliah nih, saya mau kuliah di Jerman, karena kuliah di Jerman udah harus siap ini, nah itu baru kita grammar kita tekankan juga gitu. Tapi jangankan orang non Jerman ya, anak-anak Jerman aja ngomong bahasa Jerman juga grammarnya salah gitu, tapi mereka kan Oh ngomong iya aja ya. gitu. Iya kan? Iya ya. Jadi kalau mereka ada kesempatan atau keberanian ngomong, biasanya mereka lebih semangat apa belajar gitu. Ih, ternyata saya bisa ngomong Jerman nih, gue bisa ngomong Jerman nih, keren juga gini. Akhirnya jadi semangat belajar lagi. Nanti lama-lama mereka akan tahu juga, mereka akan ngeh juga bahwa ternyata saya selama ini ngomongnya tuh salah ya Oh gitu. gitu Ternyata ya. gitu. Nah, itu juga dibantu juga dengan media-media lain. Sekarang enak ya, udah ada YouTube, udah ada Netflix gitu ya. Maksudnya udah ada ya yang bisa mendukung lah, Bantu. bisa menstimulasi, membantu gitu. Kalau kita dulu kan kamu saja kan bawa berat-berat ke kampus, ke tempat kursus. Kalau sekarang udah Textbook ada, banget ya kalau dulu ya. Kalau nah, sekarang ada iya, aplikasi segala macam memang. Tapi benar sih iya, kalau belajar bahasa itu kan memang sebaiknya kalau kayak bahasa asing yang susah gitu, mungkin kayak Perancis, Jerman, bagusnya emang kayaknya ngomong dulu ya, Prau ya, kayak bayi iya, aja. Kalau bayi betul. aja kan pertama kali kan ngomong, Bisa ngomong belajar karena ngomong, ngomong, iya, bukannya langsung iya, nulis ujuk-ujuk nih umur 2 tahun iya langsung suruh betul, nulis. betul. Iya kan? Kita suruh Iya, catat gitu, betul. tahapannya gimana untuk belajar bahasa Jerman? Kayaknya aku pernah lihat di tempat les A1, A2, B1, B2, bisa dijelaskan gak tuh, Frau? Oh, Kayak gitu. iya itu sih lebih kayak ke silabus. Jadi sebenarnya kalau silabus bahasa Jerman itu kan memang kita ada juga untuk anak-anak dulu ya. Anak-anak kita anggaplah yang dimulai dari yang ini kursus ya, bukan belajar kayak kalau di sekolah Jerman atau belajar ngomong Jerman, tapi lebih ke silabus kursus. Itu memang anak-anak yang usia yang mulai bisa menulis atau membaca ya, dilihat dari situ kalau untuk kursus. Nah, mulai bisa menulis, membaca itu biasanya sampai usia 8-9 tahun, itu nanti mereka naik level. Jadi untuk anak-anak itu ada level 1, level 2, lalu setelah itu mereka bisa masuk ke level remaja. Tapi level remaja di sini sebenarnya bisa dimulai dari umur 11 tahun. Tapi ada anak umur 10 tahun ternyata memang bakat bahasa dan minatnya gede, dia juga udah bisa masuk ke situ. Nah, itu masuk A1. Lalu A11 ya. Jadi A1 itu juga dibagi dua, A11 dan A12. Jadi ya, jadi A1 itu seperti level basic one.
lalu A2 basic 2 gitu ya, lalu abis itu B1 dan B2 itu intermediate, lalu C1 dan C2 itu yang advance kayak gitu. Oke. Tapi ya gitu, balik lagi ya, silabus itu kan indikator tapi bukan penentu ya, jadi nggak ada batasan juga. Saya udah 15 pengennya masuk adult gitu ya, ya silakan aja kalau dia memang bisa menyesuaikan gitu. Tapi sebenarnya kan dipisah-pisah itu kan karena lebih untuk kebutuhan. Jadi kalau untuk remaja kita nggak mungkin bukan nggak mungkin, tidak menarik kalau kita mengajarkan bahasa Jermannya tuh untuk menulis surat lamaran kerja misalnya, karena kan mereka masih usia remaja kan, gitu. Jadi lebih dibuat per kelompok umur sebenarnya lebih karena itu tadi lebih supaya mereka belajar bahasa Jerman juga mereka menarik gitu. Jadi kalau sekarang usia teens belajar bahasa Jerman tuh kita misalnya belajar menulis surat ke kenalan lewat Facebook misalnya seperti itu, bahasa-bahasa sosial media lebih yang kayak gitu. Jadi sementara kalau yang udah 17 tahun ke atas ya mereka baru belajar misalnya yang lebih resminya gitu kan, kayak bahasa Jerman ada formal dan non formal. Kalau udah yang 17 tahun ke atas tuh ditekankan banget situasi formal gimana. Kalau pas pada saat masih remaja dan anak-anak mereka cukup tahu kalau ke guru kalian bilangnya gini, kalau ke teman bilangnya gini. Jadi iya beda. Jadi harus tetap di dalam batasan minat anaknya juga gitu. Ada yang nanya kalau kuliah di Jerman minimal harus bisa sampai level berapa ya, Frau? Oh oke. Kalau itu tergantung jurusannya. Memang kalau waktu saya di sana itu ada beberapa ujian-ujian ya. Misalnya kalau untuk jurusan teknik itu memang persyaratan bahasanya tidak sesusah jurusan ilmu sosial atau ilmu seni gitu ya. Betul. Teknik malah karena lebih kalau ini ya, maksudnya untuk lebih, bahasa ya. Oh gitu. Iya, karena mungkin kalau teknik itu banyak rumus ya, banyak dengan angka dan simbol-simbol matematika. Sementara kalau ilmu sosial atau ilmu kesenian, misalnya teater dan seni tari itu di Jerman itu masuknya susah banget. Jadi dari bahasa juga harus kuat gitu ya. Lalu dari seleksi kejiwaan seni kita itu juga susah, selektif banget di sana gitu ya. Dan juga ilmu-ilmu sosial lain, karena ilmu sosial kan itu adalah ilmu yang sifatnya bisa berubah-berubah kan. Sosiologi dulu mungkin meneliti kehidupan manusia yang seperti apa, kalau sekarang kemasyarakatannya udah berbeda, jadi udah berbeda lagi ilmunya gitu, ilmunya bisa berkembang dan berubah. Sehingga persyaratan bahasa kalau ilmu sosial itu biasanya tuh C1 gitu ya, C1 itu disyaratkan C1 atau C2, tapi kalau untuk teknik itu B2 atau B1 akhir, B2. Itu udah ya lebih amannya tuh memang udah B2 bisa. Ya. Itu udah bisa, udah ya, dianggap udah bisa mengikuti ya, udah bisa mengikuti. Untuk di Jerman sendiri ini tesnya gitu ya, untuk ujian masuknya mirip kayak di sini nggak? Kalau di sini kan kayaknya ada yang namanya UMPTN tuh, pilihan ganda, soalnya yang 1, 2, 3, 4 gitu ya kan. Nah kalau di sana gitu tesnya gimana, Frau? Apa emang ada ujian pilihan ganda, ada esai atau ada tanya jawab langsung? Kalau waktu saya daftar kuliah di sana dan teman-teman seangkatan, seliftingan, dan begitu juga siswa-siswa yang sekarang, itu nggak ada ujian masuk yang sifatnya kayak ujian tertulis ya. Itu lebih kayak ke nilai kita ijazah SMA, jadi memang dari SMA itu juga udah harus bisa bagus kalau bisa gitu. Jadi ada misalnya jurusan-jurusan tertentu yang misalnya minta ijazah SMA-nya rata-ratanya sekian misalnya. Lalu ada, ya betul. Tapi ada juga di sana yang sistemnya audisi, misalnya untuk sekolah musik atau seni tari atau teater itu lewat audisi, gitu ya. Tapi kalau ujian betul, dari bakat dan kreativitas sih, lebih dilihat kreativitas. Lalu jurusan tertentu lagi, misalnya mungkin arsitek atau desain, itu juga dari portfolio. Kalau jurusan ilmu sosial, itu ada juga yang meminta persyaratan pernah internship. Makanya kalau anak-anak di Jerman itu umur 16 tahun, 17 tahun, mereka tuh ada yang udah
kerja di perusahaan, sekedar kerja 3 bulan, 2 bulan, kalau lagi libur musim panas. Karena pada saat kuliah itu, padahal masuk kuliah S1 tuh ya, ditanya, kamu pernah nggak internship, pengalaman kerja gitu. Iya, tapi memang nggak patokan ya, nggak ada indikator jurusan ini bagaimana, itu akhirnya balik ke kebijakan kampus. Tapi ujian tertulis saya hampir, malah belum pernah ya menemukan, lebih ke ya ujian yang sifatnya bagaimana kesiapan kita untuk kuliah di jurusan itu. Mental ya terutama ya. Ya mental, pengalaman ya, atau eksplorasi pengalaman kita. Misalnya ya kayak seni tari, biasanya orang yang daftar seni tari pasti orang yang juga udah lama suka nari gitu. Nggak mungkin yang nggak pernah nari sama sekali tiba-tiba tertarik seni tari. Nggak gitu. mungkin Jadi, ya itu ya. Iya, iya gitu. Frau Gitu. sendiri Jadi kan kalau penari nih, Frau sendiri penari ya. Gimana nih bisa suka tertarik nari dengan dunia tari juga ini? Tadi kalau apa namanya, aku senang banget juga loh aku dikenalin sama Frau Uti. Jadi gini ya, aku tuh dikenalin sama Frau Uti, guru tari daerah, namanya Miss Eka. Terima kasih ini sama Frau Uti ngenalin aku ke Miss Eka. Padahal sebenarnya aku minta tadinya awalnya Frau Uti yang ngajar gitu. Tapi dikenalin sama Miss Eka yang juga seorang penari profesional. Nah, kalau Frau Uti sendiri untuk menari ini tadi ketertarikannya bagaimana tuh? Bisa tahu, oh aku tuh suka sama menari gitu. ya. Jadi itu awalnya gara-gara waktu TK ya, kan kita dulu suka ada 17-an atau Kartini, salah bukan 17-an. Itu Kartini, jadi kita pakai baju daerah gitu. Waktu itu masih 6 tahun ya, udah pakai kebaya terus disanggul gitu. Nah, terus ya seneng jadinya, kayak merasa pada saat lenggak-lenggok kan lomba baju daerah kan, lenggak-lenggok gitu kok kayak merasa ih seru juga gitu, maksudnya seneng. Kalau zaman sekarang mungkin anak-anak seneng pakai baju putri-putrian, kalau saya dulu pas pakai baju daerah gitu seneng. Dulu juga ikut balet-balet zaman anak-anak itu juga pokoknya merasa seneng kalau pada saat menari gitu ya, nari apa aja. Nah karena kebetulan juga ibu saya penari, ya seneng nari juga di penari Bali. Ya itu juga. Tapi ibu nggak memaksa saya, jadi memang lebih sifatnya mengenalkan gitu. Orang maksa saya dengan sesuatu hal yang sebenarnya ambisi mereka. Iya, jadi memang. Iya, jadi saya dibebaskan. Kita tapi ngobrolin jadi parenting juga, jadi. Iya nih ya, serunya. Ini kurang deh waktunya deh ini. Oh iya, waktunya lebih lama deh ini. Oke, jadi gitu ya. Jadi orang tua Frauti nggak pernah memaksa sampai anaknya, kalau nggak salah adiknya Frauti juga kuliahnya sampai di luar negeri juga semua ya. Gimana sih tuh cara mereka mendidiknya itu, gimana supaya apa ya, supaya Frauti sama adikmu itu kayak jadi punya mental berjuang gitu loh, punya jiwa apa yang namanya sekarang nih resiliensinya tinggi loh. Daya tahannya tinggi loh. Karena kan gak mudah ya untuk kuliah di luar negeri, ada perbedaan budaya segala macam, bisa bertahan sampai lulus aja tuh udah luar biasa loh. Gimana tuh parentingnya orang tua yang sangat berkesan dan mungkin Frauti mau bilang ke mama-mama di sini gitu? Kalau parenting itu ya saya sih yang pasti kalau misalnya belajar parenting itu justru bukan dari pengalaman sebagai guru TK atau di anak-anak kursus atau ilmu pendidikan itu ya, tapi justru melihat dari orang tua sih, karena orang tua saya itu tipikal yang demokratis, tapi saya merasa tidak pernah kurang pendampingan, bukan pengawasan ya, pendampingan. Ya, jadi contohnya? Jadi kalau saya merasa memang orang tua saya sibuk misalnya, tapi pada saat mereka sedang bersama kita, saya tahu bahwa batin dan fisik mereka memang sama saya gitu. Jadi maksudnya karena dulu belum ada gadget gitu ya, tapi kan dulu suka ada juga orang tua yang ngawasin. Kalau zaman dulu mungkin orang tua sambil baca koran, anaknya main gitu. Tapi kalau ini saya merasa mungkin karena orang tua saya sibuk, jarang ketemu sama saya, jadi mereka merasa pada saat bisa bersama saya, mereka jadi totalitas gitu. Jadi orang tua yang bekerja itu tuh kuantitas ya. Iya, jadi lebih ke kualitas. Nah, itu yang membuat saya juga merasa karena tidak pernah kurang pendampingan, ya, dan mereka membebaskan tapi mendampingi, jadi membuat saya
tahu bahwa setiap pilihan yang saya ambil tuh ada resikonya. Begitu juga dengan anak-anak ya, maksudnya kalau kita ke anak kita sebisa mungkin kita juga seperti itu. Jadi kalau anak kecil misalnya hati-hati kalau kamu megang api itu berarti panas gitu. Tapi istilahnya kalau orang tua saya itu bukan yang jangan pegang api, bukan yang begitu, tapi lebih kalau pegang itu panas. Jadi terserah kamu mau kepanasan atau enggak, lebih kayak gitu ya. Lebih ke kayak gitu. Tapi kita juga sebagai orang tua, saya sebagai guru pun juga banyak kekurangan ya. Maksudnya kita tanpa disadari juga, hati-hati itu nanti kamu badanku pecah atau apa, jangan juga ya. Iya gitu. Itu udah yang di luar kekuasaan sebenarnya, di luar kekuasaan kita, tapi paling nggak kita tahu bahwa mendampingi anak-anak itu berharga buat mereka. Mereka akan mengingat sampai besar seperti saya dulu gitu, seperti saya sekarang. Jadi saya ingat gitu bahwa orang tua saya sibuk, hampir jarang ketemu, tapi saya ingat. Ada. Iya, dibikinin mainan dari kulit jeruk Bali sama bapak saya gitu, ingat gitu. Oh, ingat. Jadi, ya. Mami sekarang mah enak, udah banyak juga yang kreatif, bikin mainan dari kardus, segala macam. Betul. Saya kagum juga loh sama ibu-ibu sekarang loh. Oh, hebat ibu-ibu sekarang karena pengaruh sosial media juga ya. Iya, betul. Jadi orang tua tuh dulu pas nyuruh kuliah itu bukan mereka yang nyuruh, Uti, sorry ya gini orang tua nih ceritanya. Iya. Kamu boleh nanti di Jerman aja gitu, enggak? Tuh mereka nggak nyuruh gitu. Enggak seperti itu. Jadi itu keinginan sendiri ya. Iya, jadi dari SMA itu kayaknya pengen bisa bahasa lain selain bahasa Inggris gitu ya. Terus milih jurusan kuliah di Indonesia dulu, tadinya sastra Jerman gitu. Kenapa milihnya sastra Jerman? Karena waktu itu membaca-baca sih memang bagaimana hubungan Jerman dan Indonesia itu bagaimana. Terus waktu itu ada guru SMA saya, guru sosiologi itu juga suka memberi contoh, antropologi bukan sosiologi, guru antropologi. Dia memberi contoh kemasyarakatan di negara Eropa. Nah, salah satunya dia juga mention Jerman tuh. Dia mention Jerman juga. Gitu. Nah, dari itu terus tertarik juga saya gitu, tertarik. Terus selain itu dari ibu juga, ibu saya kebetulan waktu itu pegawai negeri ya, tapi punya proyek yang kebetulan bekerja sama dengan Jerman juga waktu itu. Jadi saya ngelihat suka datang orang dari Jerman gitu ya, mereka ngomong bahasanya buku-buku gitu, kayaknya buat saya sih keren ya, maksudnya itu keren ya. Iya buat saya waktu itu masih anak-anak SMA kan, kayaknya pengennya juga kelihatan keren gitu. Tapi akhirnya saya senang juga bahasanya gitu ya pada saat mulai kursus gitu. Kalau bapak saya itu udah feeling, wah nih kamu kursus jangan-jangan nanti pasti kamu mau kuliah di sana gitu. Terus enggak, cuman sengaja waktu itu masih gitu. Tapi ya itu tadi balik lagi mungkin karena orang tua saya itu mengenal saya mungkin malah lebih baik dari diri saya sendiri yang kenal diri saya gitu. Ya jadinya ternyata benar menurut perkataan bapak. Kuliah ke sana ya, ke Jerman. Iya. Sebenarnya kalau untuk bahasa sekali lagi kalau menurut saya ya untuk bahasa Jerman sehari-hari dengan bahasa kuliah ini menurut saya ya awam nih kayaknya beda loh, Frau. Beda memang. Bahasa Jerman sehari-hari kan kita belajar gitu kayaknya gampang gitu, tapi soal saya baca juga pas di kuliah ada loh yang udah ngerti bahasa Jerman percakapan sehari-hari, tapi begitu kuliah itu profesor gurunya ngomong apa dia ngerti sama sekali katanya gitu kan. Iya kayak pas kuliah itu juga kayak kedokteran juga kan kadang suka berbeda juga bahasa dengan bahasa kedokteran dengan bahasa sehari-hari gitu. Itu bagaimana tuh mensiasatinya kayak gitu? Kalau saya ini tapi balik lagi ke kemampuan masing-masing juga ya. Kalau saya waktu itu jujur pada saat awal-awal kuliah di Jerman itu semester pertama itu saya masih bawa kamus. Sampai akhirnya saya juga beli kamus elektronik ya, kamus elektroniknya tapi masih pakai kayak kalkulator, bukan aplikasi di handphone gitu. Iya kayak Alphalin gitu, tapi itu mereknya bukan Alphalin, tapi ya semacam itu. Itu saya masih bawa tuh. Jadi kadang profesornya ngomong apa gitu masih saya cari di kamus, tapi terus lama-lama itu kan bisa bikin saya ketinggalan juga kan ya. Jadi pernah juga saya bawa tape recorder gitu. Tapi kalau ada bukunya saya lebih prefer juga bawa bukunya. Terus mensiasati lagi itu bergaul sama orang-orang Jerman juga di kampus. Karena mereka membantu banget. Jadi mereka selalu bilang, saya nggak bisa kebayang kalau saya kuliah di
negara lain yang saya harus bicara bukan bahasa Jerman, malah mereka bilang Iya, gitu. betul. Iya, jadi mereka menempatkan diri mereka di posisi kita sehingga mereka banyak membantu. Jadi pada saat semester kedua itu saya akuin saya banyak dibantu juga ya, maksudnya bisa survive-nya gitu. Jadi ada teman yang mau minjemin catatan, ada yang teman yang kalau di kelas suka bisikin ke saya, ini kita lagi bahas tentang apa gitu ya. Itu jadi bantuan-bantuan seperti itu tuh manfaatnya luar biasa ya. Tapi itu balik lagi ke kemampuan masing-masing. Ada juga mahasiswa dari Empatinya tinggi ya. betul betul. Dan sebenarnya kita juga nggak perlu sungkan minta tolong ya, karena mereka ya biasanya mau nolong. Kalau mereka memang sedang sibuk ya mereka akan bilang sedang sibuk gitu. Kalau mereka bilang oh ya mereka udah, nggak ada basa-basi ya. iya Mereka maksudnya orang bule itu kebanyakan nggak ada basa-basi gitu kan? iya Iya, iya. betul betul. Ya, betul. Ini ada pertanyaan dari Mom Rahayuni Effendi. Miss, Mm-mm. Miss nih, Frau ya udah. Bagaimana cara Miss menanggapi budaya bersaing di lingkungan kita, khususnya dalam konteks mendidik atau pendidikan anak gitu. Oh ya, sekarang kan ibu-ibu banyak juga yang suka gitu. Deh, anak gue mah Bersaing. umur 5 tahun udah bisa ngitung sampai 1000. Kayak gitu, misalnya contohnya. Atau anak gue mah 2 tahun udah bisa nulis. Kayak gitu-gitulah contoh-contoh gitu kan, masih banyak lah kayak gitu ya. Frau ya, Mm-mm. bagaimana tuh Mm-mm. cara Frau menanggapi budaya termasuk di lingkungan di sekolah? Yang pasti kalau antar ibu-ibu itu sendiri itu sebenarnya kalau sebagai guru saya akan selalu memfokuskan ke kelebihan setiap anak ya, jadi bukan kekurangannya anak itu, ke anak juga gitu. Tapi ke anak kita sendiri biasanya lebih susah ya, lebih banyak ngeritik tanpa sadar. Nah, tapi saya lebih fokus ke kelebihannya. Jadi kalau ada pertemuan orang tua murid gitu ya, atau ada report card, sekarang kan kita report card sistemnya menulis ya, bukan menilai angka 7, 8, 9, Iya, tapi kata-kata menulis gitu ya. gitu. Iya, nah itu sebenarnya dengan report card itu bisa dibilang hampir meminimalisasi rasa bersaing antar ibu-ibu sebenarnya, antar orang tua murid. Karena ibu-ibu saat melihat bisa fokus ke kelebihan anaknya ya. Jadi misalnya aduh anak saya belum bisa baca tapi ternyata dia menggambarnya bagus. Nah, itu balik lagi kita sebagai orang tua lihat minat anaknya aja, jangan ngikutin ambisi kita. Memang susah sih. Pada saat saya jadi orang tua akhirnya juga ngelihatnya susah gitu. Tapi Iya. kalau membayangkan di posisi anak, saya senangnya ini Bu, jangan dong paksa saya untuk belajar nulis cepet-cepet. Saya kan lagi senang gambar, gitu. Ya, kita support aja gitu. Nah terus saya juga ngobrol sama beberapa pendidik-pendidik gitu ya. Ya memang harus fokus dengan kelebihan anak kita. tersebut. Jadi yang kita sampaikan ke orang tua murid itu juga kelebihan anak mereka gitu. Jadi sebenarnya cara mengkritik pun adalah dengan mengangkat kelebihan anak itu gitu. Jadi misalnya iya, jadi ada bahasanya disampaikannya dengan positif meskipun sebenarnya kita berniat untuk menyampaikan bahwa anak Anda masih butuh dukungan di hal ini gitu. Contohnya pernah ada murid saya umur 7 tahun tuh masih suka ngempeng gini ya, ngempeng jempol gitu. Kalau dibilang, kamu jangan kayak gitu, jangan kayak gitu, itu kan balik lagi dia ngempeng, balik. Nah, sebenarnya cara mengkritiknya adalah justru dengan memuji di saat dia nggak begitu gitu. Wah, kamu hebat, ini nggak ngempeng sama sekali gitu. Yang seperti itu. Nah, jadi ke orang tua, ke orang dewasa sebenarnya kita juga bisa seperti itu gitu. Ibu hebat loh Bu, bisa mendampingi anaknya itu menggambar di rumah, dia gambarnya bagus sekali kalau di sekolah. Padahal maksudnya kita mau memberitahu bahwa jangan paksa anaknya baca tulis dulu, dia senangnya gambar. Nah, tapi penyampaiannya gitu ya. seperti itu gitu ya, yang Kadang-kadang positif. ada perasaan juga kalau dikritik ya. Ibu-ibu merasa sedih juga kalau anak dikritik. Takutnya baper juga kan, maksudnya baper banget. Siapa sih yang suka kan? Juga pikiran gitu kan. Iya. Benar-benar. Persaingan, betul. Iya, memang seperti itu. Lanjut lagi nih, ngomong-ngomong soal sekolah, lagi ya di luar negeri. Pro kan perempuan ya, banyak juga sih ya yang nanya, ada juga nih gimana tuh cara melepas anak perempuan gitu kan, kuliah di luar. Nih, apalagi anak saya juga perempuan dua-duanya. Bagaimana sih sebenarnya mempersiapkan mental orang tua bahwa, aduh,
nggak kenapa-napa nih nanti dia di sana gitu. Kalau balik lagi ke tadi pola asuh orang tua saya itu kan pendampingannya luar biasa ya, mendampingi Iya. saya gitu ya. Mm-mm. Dari pendampingan itu mereka jadi bisa membaca bagaimana kesiapan saya, keteguhan saya gitu ya, keseriusan Oke, saya. jadi ngelihat ya orang tua ngelihat anak Iya, dulu nih, kira-kira bisa nggak dia gitu iya, ya? laki-laki Mm-mm. maupun perempuan gitu. Sama Jadi aja. iya, jadi karena orang tua saya punya anak laki dan perempuan gitu ya, Mm-mm. adik saya laki-laki, mereka bisa tahu kelebihan dan kekurangan kita gitu. Jadi mereka percaya misalnya adik saya itu serius banget dengan dunia olahraga dan orang tua saya Mm-mm. melihat keseriusan itu, jadi diizinkan gitu. Masalah nanti apakah mata pencarian olahraga di dunia olahraga bagus atau enggak itu balik lagi ke rezeki. Tapi kan kalau kita suka ya rezeki jadi Ya, mengikuti kalau saya gitu kan. oke Love oke. your job, money will follow gitu kan. Iya Kayak ya, gitu. jadi bekerja dengan passion gitu ya, Iya yang sekarang lagi betul. ngetren juga nih. Iya, Iya bagus jadi banget ya. Ini apa orang tuamu bisa. persiapan mental yaitu Mm-mm. dari orang tua kita sejauh mana kita berusaha kenal anak kita. Lalu ya mungkin persiapan apa ya semacam ya kalau kita orang timur pastinya agama ya itu juga nggak Hmm. apa-apa kita tanamkan, perlu juga karena kalau menurut saya pendidikan agama itu bukan sekedar kita percaya Tuhan atau tidak, tapi lebih ke masalah bahwa anak kita tahu bahwa meskipun kamu jauh dari mama papa ada yang ngejaga kamu gitu. Kayak Itu seperti juga itu yang ya. saya ke anak-anak TK pun juga gitu. Jadi menarik juga gitu kalau melihat bahwa mengajarkan mereka itu lebih ke bagaimana mengatasi rasa takut gitu. Itu kan baliknya ada unsur-unsur yang sifatnya tidak bisa kita lihat kan. Nah itu juga nggak apa-apa mulai dikenalkan dari usia dini. Gitu. Iya, oke. Perasaan Untuk bahwa kalau dia tidak bisa. Oke ya benar juga. Untuk kalau belajar bahasa dari sekarang, misalnya anak saya belajar Hmm. bahasa Jerman, terus kemudian sempat putus, itu sebenarnya lupa nggak sih, Frau? Kalau nggak dipakai, bahasa kan kayaknya Ya, harus dipakai. Misalnya nih belajar udah nih pandemi ini online 2 tahun misalnya ya, umur 7 sampai 9 gitu. Setelah itu udah deh mm-mm. Mas stop dulu gitu. Itu Mm-mm. masih inget atau lupa jadi sia-sia apa enggak sih nanti kalau misalnya baru ketemu lagi belajar pas SMA gitu. Kalau lupa sih kemungkinan besar iya. Ya bahkan yang udah Lupa ya. kuliah di Iya. luar negeri aja, mungkin dia pulang terus nggak pakai bahasanya juga jadi kagok ya kalau Lupa pakai ya. lagi. Iya ya, benar-benar. Tapi kalau sia-sia menurut saya enggak, karena nanti pada saat dia SMA dia juga, saya udah pernah nih waktu itu kayaknya belajar yang ini gitu. Oh Dia udah iya. tahu bahwa bahasa Jerman tuh juga ada keseruannya. Nah itu yang membuatnya nanti misalnya SMA dia belajar lagi, dia cepat nyerapnya. Jadi sebenarnya Iya. nggak apa-apa belajar dari SMA pun tuh sebenarnya nggak telat, karena banyak anak-anak SMA tuh lebih Eh. rajin-rajin loh, lebih Hmm. lebih Jadi nggak pernah passionate. ada kata telat lah ya. Pokoknya Iya istilahnya betul. belajar bahasa nggak ada kata telat dan nggak ada harus sedini mungkin gitu ya. Iya, Pokoknya saya lihat pernah dari minat anak ya. betul. Ya kan? Saya pernah ada kenalan saya ya, dia mengajar di satu universitas di Hmm. Jakarta, ngajar bahasa Jerman kursus ya. Hmm. Muridnya dia ibu-ibu umur 60 tahun loh, belajar bahasa Hmm. Jerman. Motivasinya Berapa adalah lama dia? karena jadi Berapa dia lama? belajar sampai sampai sekarang dia masih terus belajar karena Wow. menantunya dia itu orang Jerman. Jadi dia pengen bisa Oh, komunikasi dengan bisa cucunya. ngomong. Oh Iya, gitu. dia pengen. Wow, luar biasa ya. Iya, jadi balik lagi karena dia pengen bisanya itu punya Hmm, target bisa main dengan cucu, membuat iya. dia mau jadi serius memang. Jadi cepet Iya. juga dia cepet ngerti gitu ya. Paling jadi kalau istilahnya terus dia juga udah usia pikun, itu kayaknya pikiran juga ya. Aduh, saya mah udah tua, otaknya udah penuh kan ada aja yang Itu ambil saya tuh, gitu. saya suka gitu. Iya, Aduh, udah kalau dia karatan ini deh otak enggak loh. gue, gak bisa. Iya, iya. Gak bisa lah. Kalau ini kalau ini kata teman saya yang sebagai gurunya cuek banget. Jadi teman-temannya umur 17, dia umurnya 60 gitu. Tetap dia cuek aja gitu nanya atau jawab kalau dia merasa bisa gitu, nggak minder gitu. Enggak.
Hebat deh. Enggak ya. Walaupun Iya. lemot juga udahlah biarin lah gitu, Iya. maklum lah gitu kan. Kalau lemot-lemot gitu ya, tolong dimaklumi. Oke. Ada yang pengen belajar, katanya pengen pensiun di Jerman. Waduh, mantep juga boleh. Tapi Frau, pertanyaan terakhir nih karena sudah 1 jam. Frau, kenapa nggak kerja di sono? Udah kuliah di luar negeri, udah kuliah di Jerman, malah balik lagi ke Indonesia. Apa ya udah sebenarnya itu enak banget di Jerman itu Iya, tuh untuk enak banget tuh infrastrukturnya katanya juga tuh, udah Moms. bagus ya. Itu akhirnya baliknya sih lebih ke personal ya. Jadi Kak, mungkin karena Oke. kalau ini karena dididik di budaya timur barangkali. Jadinya ini masih kepikiran orang tua gitu. Jadi Oh pengen ya, akhirnya pengennya balik. iya, tapi tetap saya punya apa harapan bahwa saya bisa kayak Jerman, gimana ada rezeki, di mana bisa main ke Jerman itu tiap 2 tahun ke, atau tiap setahun sekali, atau tiap 3 tahun Ke sekali. sana lagi gitu Bawa ya. anak-anak pengen juga gitu, sekedar liburan aja gitu. Nah, apa namanya? Karena itu jadi kayak rumah kedua juga ya, dan banyak belajar Banget juga ya. kan saya dari sana, gitu. Tapi ya lebih kayak ke Wow. pulang lagi karena ya itu mungkin karena dididik secara budaya timur yang kita masih kepikiran dengan sama Orang keluarga tua, gitu ya. dekat sama orang Iya, tua lebih bagus kayak gitu, dan iya, juga untuk memajukan bangsa dan negara kita juga betul, dong. betul. Bangga Iya juga loh kan kan? saya dari daerah. Iya ya. Frau, ada pesan-pesan apa nih yang mau disampaikan kepada para ibu-ibu sekarang ini sebagai penutup obrolan kita yang sangat-sangat bermanfaat sekali nih, 1 jam nggak Iya, kerasa loh. mudah-mudahan bisa ada kelanjutannya. Iya Oke, ya, nanti bisa ada kelanjutan lagi. Oke, pesan-pesannya nih sebelum kita pesan. tutup. Oke, mungkin pesannya apa, dan ini juga berlaku pesan untuk diri saya sendiri ya. Kita berusaha untuk jadi memberikan kenangan terbaik buat anak-anak kita, gitu ya. Amin. Jadi kenangan terbaik itu adalah kenangan di mana mereka tahu bahwa kita juga adalah sosok yang selalu ada buat mereka, gitu ya. Iya. Jadi mereka pada saat nanti mereka jauh dari kita, mereka tahu bahwa rumah mereka itu adalah kita gitu, hati kita gitu ya. Jadi di saat kita jauh dari anak-anak pun kita tahu bahwa mereka tahu bahwa kita memikirkan mereka ya, dan sebaliknya juga saat kita dekat dengan mereka ya lahir batin sama mereka, jangan fisiknya aja tapi pikirannya kita mikirin kerjaan, mikirin ini itu. Iya betul. Ya itu jadi Ya, mumpung lagi pandemi ya, mumpung lagi iya, pandemi di rumah aja, tingkatkan tantangan bonding. tuh buat semua Dan ya juga, ibu-ibu menurut saya. ya betul. Dan yang paling penting adalah saya dan Frauti bekerja sama juga nih teman-teman. Kalau teman-teman mau belajar bahasa Jerman, wah sudah ada sekarang. Daftar di saya. Daftar di saya, nanti ada trialnya. Nggak tahu kapan, kayaknya Sabtu depan deh Frau ya kayaknya ya. Sabtu depan ya, trial. Aktif saja, Waktunya nanti, saya senang. iya, nanti ada trial. Kalau ada yang mau, nanti daftar ke saya, bisa japri atau ke WA. Kayak gitu. Frau, makasih banget loh. Aku seneng banget loh ini dikenalin sama Frau Uti dari Ibu Mei. Iya, halo Ibu Bu Mei. Mei. Apakah Bu Mei Iya, ada? mudah-mudahan dia nonton nih Ibu Mei ya. Ibu Mei juga bisa bahasa Jerman juga, ya kan? Dan pendidik yang luar biasa juga Ibu Mei itu. Saya Iya, juga banyak kapan-kapan belajar juga dari beliau. Iya. kapan-kapan juga harus IG live juga nih sama Ibu Mei nih kayaknya ya. Iya, Oke, betul. dia kan punya daycare juga ya, rumah tumbuh, Iya, kan? betul. Iya. Anak-anak saya di rumah tumbuh. Oh gitu. Wah Betul. kan sama-sama belajar, Maksimal kita semua sekali tumbuh sama-sama kembangnya. belajar ya. Betul. Aku senang. Jadi sebagai ibu-ibu kita semua harus saling apa ya, belajar gitu ya, dan membersamai anak kita dengan kualitas gitu, jangan Betul. kuantitas. Untuk obrolan ke Jerman masih banyak sebenarnya yang perlu ditanyain, tapi waktunya sudah tidak cukup lagi. Nanti akan ada sesi-sesi berikutnya tentang kuliah di Jerman lagi dan kehidupannya segala macam. Atau mungkin juga Frau Uti bisa sharing juga nanti di Instagramnya. Teman-teman bisa follow gitu ya. Iya. Instagramnya @utichan. Oke. Iya, betul. Ya. Boleh tanya-tanya. Saya senang banget kalau orang yang semangat kuliah, dia hanya ke Jerman aja, tapi secara umum yang mau
sekolah setinggi-tingginya itu saya senang banget. Meskipun mereka merasa ada keterbatasan, tapi mereka tetap Iya, semangat, iya, itu ini saya loh akan bantu. masalah Mm-mm. uang loh, gitulah, gitu kan. Atau Iya. harus yang pinter juga gak sih? Harus Nah harus itu pinter eh, banget gitu. iya, kadang merasa saya ini nggak pinter atau saya ini udah Iya. tua untuk kuliah. Kalau saya bilang itu enggak ya, kalau belajar belajar itu bisa kapan aja, dan tentang biaya juga nggak ada kata sayang untuk keluar uang untuk pendidikan. Pendidikan dan Oke, nggak ada kesehatan kata sayang. itu sih, iya betul. Iya, pendidikan kesehatan itu sebenarnya. Iya, Makanya mesti betul. belajar nabung dari sekarang nih ya. Iya, Kira-kira, dan mencari strategi juga ya, karena beasiswa sebenarnya ada oh ya, program-program. tadi ada yang nanya tuh, Betul kan? beasiswa Iya. gimana Iya, itu caranya? tadi ya. Heeh. Ini kalau jadi kalau beasiswa itu kalau untuk ke Jerman itu banyak sekali programnya di DAAD. Jadi cari saja kalau di Google itu sebenarnya singkatan dalam bahasa Jerman ya, Deutsche Mhm. Akademische Austauschdienst. Tapi ketik aja di Chef, Google DAAD Jerman, DAAD, ya, Jerman. atau Nah, itu bisa DAAD dicari ya. Jakarta. Ya, Oke. DAAD Jerman atau DAAD Jakarta. Nah, itu akan banyak Oh, sekali beasiswa. Ya, oke, itu ya nanti di save tuh infonya, nanti bisa cari tahu juga di sana. DAAD Jerman Jakarta atau gitu ya, dan juga mungkin iya, di pasti YouTube juga keluar. udah banyak juga sih yang sharing mengenai Betul, kuliah di Jerman. Bisa lihat juga betul. di YouTube orang-orang. Aku juga suka ikutin sih, suka nontonin juga gitu. Mm-mm, Oke, terima kasih ya, betul. Frauti. Ya, Sampai jumpa lagi sama-sama. ya. Sampai jumpa, sampai Sehat-sehat bertemu di selalu. kursus. Oh iya, sampai jumpa ketemu di trial nanti ya. Iya, Oke, sehat selalu. Salam oke. untuk anak-anak ya. Salam Iya, untuk terima anak-anak. kasih, Dok. Sampai Ya, jumpa. sampai jumpa. Bye. Bye. Astaga, nggak kerasa ya, supaya 1 jam lebih loh ini kita ngobrol-ngobrolnya sama Pro Uti. Tadi udah dapat pengalaman juga kan, bagaimana bisa kuliah di Jerman dan lain sebagainya. Jadi yang paling penting ada tadi menarik juga parenting dari orang tuanya yang benar-benar membebaskan Pro Uti. Walaupun sibuk, tapi tetap ada gitu loh, bersama gitu. Oke, sampai jumpa lagi di IG Live saya nanti 2 minggu lagi. Saya nggak tahu siapa dengan siapa. Pokoknya simak terus aja. Terima kasih yang udah setia nonton. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan bermanfaat dan menjadi inspirasi. Selamat siang semuanya. Oh, salfok sama buku-buku, iya itu berantakan ya. Sorry, saya bukan OCD soalnya jarang beres-beres. Ya, oke, bye. Sehat-sehat semuanya ya.